Woi, kembali lagi bersama saya Geno dan selamat datang di Jam Film. Kisah ini akan berlatar belakang tentang peristiwa Nanjing, Cina di tahun 1937. Salah satu masa paling kelam dalam Perang Tiongkok-Jepang kedua, di mana tentara Kekaisaran Jepang melakukan pembantaian, pemerkosaan, dan penjarahan besar-besaran terhadap rakyat sipil serta tentara Tiongkok yang menyerah setelah jatuhnya kota. Kisah ini tidak hanya tentang kekejaman perang, tapi juga perjuangan sekelompok orang biasa yang berusaha untuk menyelamatkan nyawa satu sama lain dan mempertahankan bukti sejarah di tengah kengerian itu. Baiklah teman-teman, kisah ini akan berfokus kepada Chang, seorang pemuda yang berprofesi sebagai tukang pos yang sedang terjebak di tengah kota bersama dengan ratusan ribu warga sipil lainnya. Semua orang ingin segera melarikan diri dari kota Nanjing sebelum pasukan Jepang berhasil masuk. Tidak terkecuali bos dan para teman-teman Chang yang ingin segera menuju ke dermaga Xiaguan untuk menerima jemputan kapal uap pos yang sudah menunggu mereka. Namun, belum sempat Chang ini naik ke atas truk, dia diseret oleh satu keluarga yang ingin sekali mencari surat kiriman dari anaknya yang ada di luar kota, di mana orang tua itu ingin memastikan keadaan anaknya di sana. Tetapi, gara-gara keluarga itu, Chang malah ditinggal oleh teman-temannya. Namun tiba-tiba, selesai sudah, semua temannya telah tewas. Di depan gerbang Zonghua Nanjing, 13 Desember 1937, kita diperlihatkan pasukan besar Angkatan Darat Jepang sudah mendekat. Sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi, pertarungan jarak dekat dengan pasukan Cina pun tidak terhindarkan. Pasukan Cina telah tumbang dan gerbang Zonghua pun berhasil diduduki oleh pasukan Jepang. Lalu kita diperkenalkan dengan fotografer pasukan Jepang yang bernama Ito Hideo. Di sana, dia segera menghadap Letnan Kolonel Ino Yuji untuk izin bertugas dan mulai mengabadikan momen keberhasilan pasukan Jepang. Di pusat kota Nanjing, ribuan pasukan gerilyawan Cina ini ingin memaksa untuk menebus blokade dari pasukan Jepang, sehingga baku hantam pun tidak terhindarkan dan mereka semua tumbang. Kembali ke tempat itu, di sana Mayor Kuroshima hendak mengeksekusi beberapa tawanan Cinanya dan meminta Ito untuk mendokumentasikan aksinya tersebut. Namun, ketika Ito ini mengungkapkan kendala teknis yang ia alami, dia langsung kena tempeling. Namun, kendati pun seperti itu, dia tetap dibela oleh Letnan Kolonel Ino. Di sana, si letnan ini ingin memberikan reminder kepada Ito untuk segera menyiapkan segala sesuatu terkait perdokumentasiannya karena beberapa hari lagi akan segera digelar upacara penyambutan yang akan langsung dihadiri oleh jenderal mereka, yaitu Jenderal Matsui. Keesokan harinya, kita kembali diperlihatkan Chang. Dia menuju ke rumah untuk mencari paman dan bibinya, tapi semua sudah tidak ada. Dan apesnya, setelah itu dia ketahuan oleh tentara Jepang yang sedang berpatroli. Lalu kita dibawa ke tempat lain di mana Kuroshima ini akan memenggal seseorang.
Dan ternyata itu hanyalah untuk kebutuhan foto saja. Tapi terlepas dari itu, pihak Jepang tidak akan membunuh orang ini. Dia adalah Guang Hai, orang Cina yang memilih untuk menjadi jongos Jepang dan berperan sebagai penerjemah mereka. Di sana, Guang Hai ini secara diam-diam meminta lagi 1 tiket akses keluar dari Nanjing kepada Letnan Ino dari 3 tiket yang sudah dia punya. Meskipun Letnan Ino ini bingung, tiket itu nantinya diperuntukkan untuk siapa? Lawang dia cuma punya 1 istri dan 1 anak. Lalu tiba-tiba mereka semua mendengar deru tembak yang ternyata itu adalah para pasukan tadi yang mengejar Chang. Di sana Kuroshima meminta Ito untuk menembak Chang yang sudah terpojok. Tapi untungnya Ito melihat sebuah album foto cetak yang dibawa oleh Chang yang sebenarnya itu adalah paket yang harus dia antar. Di sana Ito mengira bahwa Chang ini bekerja di studio foto dan bisa cuci cetak foto. Dengan diterjemahkan oleh Guang Hai, Chang yang takut itu main manggut-manggut saja. Sehingga didukung oleh Letnan Ino, Kuroshima dilarang untuk mengeksekusinya dan mengizinkan Ito itu untuk memperdayakan Chang untuk mencetak foto-foto yang Ito ambil karena publikasi foto itu nantinya bisa dijadikan bahan untuk kehormatan unit mereka. Kecuali Guang yang tahu dari tas milik Chang kalau Chang ini adalah pegawai pos, bukan pegawai studio foto. Bersama-sama mereka pun menuju ke studio tersebut, yaitu studio foto Jisiang. Dan seolah Chang ini berpura-pura sebagai karyawan studio itu, bahkan Chang sempat ketemu dengan si pemilik studio yang sedang bersembunyi di lemari. Dan baiknya Chang ini memilih untuk membiarkan dia bersembunyi. Lalu setelah itu dia membawa Ito ke ruangan cuci foto. Di sana Ito prengas-prenges, girang karena melihat ruangan itu dan meminta Chang untuk langsung mencuci roll film yang dia bawa. Untungnya karena Guang ini tahu kalau Chang ini tidak bisa mengoperasikan alat tersebut, Guang mengalihkan perhatian Ito untuk segera mengikuti persiapan pertemuan akbar pasukan Jepang yang akan segera digelar. Sehingga Ito memberi waktu Chang paling lambat 2 hari untuk mencuci semua roll filmnya. Dan sebelum pergi, Ito memberi surat jaminan keselamatan kepada Chang kalau dia ketemu sama tentara Jepang, dia akan aman. Ya meskipun masa aktifnya cuma 2 hari. Setelah dirasa aman, segeralah Chang menyuruh si pemilik studio itu untuk keluar dari persembunyiannya. Beliau bernama Jin Chengzong. Lalu Chang dibawa masuk ke sebuah ruang bawah tanah rahasia, di mana di dalam sanalah Jin menyembunyikan keluarga kecilnya, sang istri yang bernama Yifang, lalu putrinya yaitu Wan Yi dan bayi kecilnya. Kembali ke tengah kota, di sana kita diperlihatkan pasukan Jepang membariskan semua orang, dari laki-laki, wanita, hingga anak-anak yang mereka tangkap untuk dilakukan screening guna mencari para tentara Cina yang sedang menyamar menjadi warga sipil. Dan dari semua itu memang ada yang ketahuan karena tentara Jepang ini sangat jeli untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari seorang prajurit. Dan dari hasil tersebut, mereka mendapatkan beberapa tentara lagi dan pastinya tidak perlu dipertanyakan, mereka langsung dieksekusi di tempat. Lalu kita dibawa ke gedung teater dan bioskop. Kita diperkenalkan dengan Yusin, seorang artis mediocre yang sedang menghibur para tentara Jepang. Di sana, para tentara itu ingin Yusin ini segera melepas semua bajunya untuk menari telanjang. Namun untung saja tiba-tiba lampu gedung mati dan muncullah Guang Hai yang membawakan satu roll video yang isinya berita dari Kaisar Hirohito untuk para pasukan Jepang. Selamatlah Yusin di hari itu. Dan barulah terungkap bahwa Yusin ini adalah wanita simpanan Guang Hai. Dan tiket yang dia minta tadi ke Letnan Ino, ya sebenarnya untuk si Yusin ini sudah mah dia itu jongos Jepang, pengkhianat negara, tukang selingkuh pula. Emang anjing orang ini. Kembali ke tempat Chang. Di sana dia mendapatkan fakta bahwa Jin dan keluarganya tidak akan bisa kabur kemana-mana. Ada bayi dan juga anak kecil. Hal itu terlalu beresiko. Sehingga bersembunyi di dalam rumah adalah hal yang paling masuk akal untuk mereka lakukan. Lalu Chang pun memutuskan untuk pergi, yang membuat Jin ini keberatan karena itu pastinya besok hari akan kembali lagi untuk mencari Chang ke studio. Tidak masalah kalau selama kertas yang diberi itu tetap Chang tinggal. Namun nyatanya
Chang ini berniat untuk menggunakan kertas itu untuk kabur. Dia pun keluar dan menyusuri bangunan-bangunan yang hancur itu. Tidak ada celah, semua distrik dan jalan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Bahkan, Chang melihat sendiri beberapa warga sipil yang tertangkap tentara Jepang itu dibakar hidup-hidup. Sehingga daripada resiko, dia pun kembali ke studio milik Jin. Tidak ada jalan lain, sehingga mau tidak mau Chang ini harus belajar cuci cetak foto dari Jin agar dia bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh Ito. Keesokan harinya, setelah gladi resik di gedung yang akan dibuat acara pertemuan itu, Ito kembali ke studio untuk mencari Chang. Di sana Ito sangat senang melihat hasilnya, cetakan fotonya sangat bagus. Tapi ternyata itu tidak cukup bagi Ito. Dia ingin melihat langsung Chang ini melakukan proses cuci cetak foto di depan matanya. Dan untungnya Chang belajar dengan cepat. Dia mengingat semua instruksi yang diberikan oleh Jin tadi malam. Dia melakukannya dengan teliti sehingga itu sudah percaya kalau Chang ini benar-benar sebagai orang pegawai studio foto. Hasil di hari itu membuat Ito benar-benar puas. Sehingga dia memberi beberapa makanan untuk Chang dan menjadikan Chang ini sebagai temannya. Lalu kita dibawa ke gedung upacara pertemuan tentara Jepang. Jenderal penting pun hadir dalam acara formal tersebut. Di antaranya ada Tani Hisamoto selaku Letjen Angkatan Darat Jepang dan sang Jenderal Angkatan Darat Jepang itu sendiri yaitu Jenderal Matsui Iwane. Di sana, Jenderal mendengar tentang desas-desus kemerosotan disiplin militer Jepang yang sudah banyak melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan kepada warga sipil Nanjing. Dan Matsui mengkhawatirkan hal itu bisa mencoreng reputasi Jepang di mata internasional. Dan Kolonel Ino di sana berjanji akan segera menangani masalah tersebut. Tapi nyatanya itu hanyalah formalitas semata agar Jenderal Matsui senang. Karena pada kenyataannya, Letjen Hisamoto ini tetap memerintah Ino untuk tidak menghentikan para tentara. Karena apa? Karena Cina itu luas, kemenangan saja tidak akan cukup. Di mana mereka harus menghancurkan Cina semaksimal mungkin untuk bisa benar-benar menguasai Cina dari atas hingga ke akarnya. Singkat cerita, Guang pun di hari itu mengantar Ito untuk berkeliling ke sekitar kota Nanjing, memotret beberapa monumen-monumen budaya yang ada di kota itu, dan banyak sekali mengabadikan momen-momen para tentara Jepang yang sedang asik mengeksekusi para tawanan yang mereka temukan. Setelah itu, hasil dari jepretannya tadi segera dicetak di studio foto. Dia sangat senang sekali akan hal itu. Tapi celakanya, itu di sana baru merasakan ada bau sesuatu. Dia pun segera menyusuri seluruh ruangan studio tersebut. Jin yang ada di ruangan bawah tanahnya pun menyadari akan hal tersebut, sehingga segeralah Jin ini melakukan trik-trik yang sudah dia siapkan untuk mengatasi hal-hal semacam itu. Itu dengan jeli memperhatikan setiap sudut ruangan dan lantai studio itu, hingga akhirnya dia menyadari tentang ruangan bawah tanah itu dan sangat cerdik. Jin memenuhi tangga itu dengan kotoran manusia dan membuat seolah itu adalah ruangan yang dijadikan kloset oleh Chang. Setelah itu, di sana Ito menawari Chang jika Chang ini bersedia untuk membantu Ito menyelesaikan semua pekerjaannya di Nanjing, Ito akan memberi hadiah Chang berupa tiket izin keluar dari Nanjing. Mendengar hal itu, Guang pun selaku transit bahasa dengan cepat memanfaatkan situasi tersebut dengan dia mengaku bahwa Chang ini meminta 2 tiket, di mana satunya nanti akan diberikan kepada istri Chang yang berprofesi sebagai artis lokal yang sedang terjebak di gedung teater. Yang sebenarnya kita bersama-sama sudah tahu kalau itu hanya akal-akalannya Guang untuk menyelamatkan Yusin, si wanita simpanannya itu. Guang menyeting semuanya dan menyuruh Chang ini untuk berpura-pura menjadi suaminya Yusin yang nantinya 2 tiket izin itu bisa digunakan mereka pergi bersama untuk keluar dari Nanjing. Dan Yusin sebagai seorang pemain teater tidak sulit untuk melakukan peran itu secara optimal dan maksimal. Lalu, Ito pun memberikan papan deklarasi di depan studio itu yang menandakan bahwa tidak boleh ada tentara Jepang lain yang menginspeksi kecuali itu sendiri. Artinya, studio itu benar-benar menjadi tempat teraman di Nanjing. Setelah semuanya pergi, Yusin ini dengan jeli menebak bahwa bukan hanya Chang yang ada di studio ini.
Awalnya Chang tidak mengakuinya sebelum Yusin sendiri mulai jujur dan ingin mengajak Chang ini untuk saling menjaga satu sama lain. Dan di sini baru terungkap bahwa Yusin datang ke studio benar-benar tidak sendiri karena di dalam kotak besarnya itu, di dalamnya ada seorang yang dia sembunyikan. Dan itu adalah seorang tentara gerilyawan Cina. Dia bernama Song. Melihat hal itu, Chang langsung panik karena menyembunyikan tentara Cina dari Jepang akan berakibat fatal jika ketahuan. Kini mereka semuanya berkumpul. Mengusir Song bukanlah solusi, karena nantinya jika Song ini kalau ketangkap, dia malah akan membongkar semuanya. Sehingga mereka pun memutuskan untuk bersembunyi bersama hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Singkat cerita, pada tanggal 17 Desember 1937, dengan skala yang lebih besar, pasukan utama Jepang dan Jenderal Matsui akhirnya secara resmi memasuki kota Nanjing melalui gerbang Songshan. Intensitas tugas yang diterima Chang pun semakin banyak, sehingga di sana Jin dan juga Chang keduanya mulai sadar. Semakin banyak tugas, artinya semakin banyak waktu selamat yang bisa mereka miliki. Bisa dipastikan itu karena hanya Jin satu-satunya yang memiliki studio cetak foto di Nanjing, dan itu tidak akan memiliki alternatif lain. Mereka berdua memiliki sebuah trik. Mereka akan mengulur waktu selama mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberi itu, karena hanya itu yang membuat mereka memiliki peluang untuk tetap hidup. Hal itu sangat wajar mereka lakukan karena semuanya tidak ada yang tahu seperti apa perang ini akan berakhir dan sejauh mana Jepang bisa menguasai seluruh Asia Timur. Yang kita tahu juga ya kalau Jepang pada akhirnya sampai juga ke Indonesia. Yang membuat nenek moyang kita dulu itu turut merasakan kebrutalan tentara Jepang juga, teman-teman. Singkatnya, pada suatu hari Ito marah melihat hasil cetakan Chang ini yang rusak dan jelek. Terlebih lagi itu adalah foto-foto para pejabat penting militer Jepang. Sehingga tanpa banyak kata Ito ini membawa Chang keluar untuk jalan-jalan. Yang sebenarnya itu adalah bentuk intimidasinya yang Ito lakukan kepada Chang, di mana Chang ini diperlihatkan berbagai penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang di jalanan. Dengan dalil bahwa itu adalah konsekuensi dari orang-orang Cina yang tidak menghargai kebaikan Jepang. Dan intinya, dengan rusaknya semua hasil cetak foto yang dilakukan oleh Chang, apakah Chang ini sedang tidak menghargai kebaikan itu? Di sana, Chang beralasan bahwa kertas foto yang dia miliki sudah kadaluarsa dan bahan-bahan kimia untuk keperluan cetak juga sudah tidak cukup. Sehingga dengan begitu, Guang disuruh menemani Chang untuk mencari bahan-bahan yang habis itu dengan menggunakan shawl agar mereka aman berkeliaran. Sampailah mereka di sebuah bangunan toko. Di sana, Chang langsung mencari peralatan-peralatan yang dia butuhkan dan berhasil menemukan kertas foto yang masih segel. Namun siapa sangka, tiba-tiba ada tentara Jepang yang memergoki mereka dan mengira bahwa mereka adalah para pencuri. Chang yang tidak bisa bahasa Jepang pun dia kesusahan untuk menjelaskan statusnya kepada para tentara. Sedangkan si bangsat Guang ini, karena dia masih berusaha untuk menelan semua biskuit yang dia temukan, dia terlambat menolong Chang. Tapi untungnya ada seorang jurnalis Amerika yang melihat hal itu dan langsung menghentikan para tentara. Tapi ya kembali lagi, orang asing mah tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berbuat banyak. Chang terseok-seok menyelamatkan diri. Hingga pada akhirnya tubuh kurusnya itu pun tumbang juga. Dia ditemukan oleh para petugas palang merah dan segera dirawat di rumah sakit zona aman internasional. Tapi tiba-tiba rumah sakit itu pun digerebek oleh tentara Jepang. Mereka untuk yang kesekian kalinya melanggar konvensi Jenewa, di mana mereka memburu para tentara Cina yang sedang dirawat di sana. Dan yang terakhir, mereka menjemput Chang untuk kembali diserahkan kepada Ito Hideo. Tidak cukup di sana,
Kuroshima juga merusak semua roll film kamera milik para jurnalis internasional, dan sisanya itu merampas beberapa yang masih bisa digunakan. Kembali kita dibawa ke studio, di mana Chang dan yang lainnya ini melihat dengan jelas kebrutalan dari dokumentasi yang mereka cetak. Hati mereka benar-benar hancur. Namun Jin, dari dokumentasi itu, dia memiliki sebuah rencana. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Chang dan juga Yusin ini dijemput oleh truk dengan menggunakan busana rapi, di mana Jepang ini berniat untuk menciptakan propaganda guna memperbaiki image mereka di mata internasional. Mereka-mereka ini nantinya diajak untuk melakukan sesi foto bersama dengan ekspresi sehumanis mungkin agar bisa menjadi bukti bahwa Jepang dan Cina sudah menjalin persahabatan yang baik. Tapi di sini sejenak malah kita justru diperlihatkan wajah asli dari kekejaman Jepang itu sendiri. Mereka dikumpulkan di suatu tempat. Namun, di dalam barisan itu ada satu ibu-ibu yang tidak bisa mengendalikan tangisan bayinya yang membuat itu terganggu. Sehingga tiba-tiba ada satu tentara Jepang yang mengambil paksa bayi itu dari ibunya dan jujur teman-teman, sebenarnya sampai sini pun saya sudah tidak tahan melihat film ini gitu loh. Gila sekali. Semua para warga sipil itu hanya bisa membeku dan hanya bisa menjerit dalam diam. Bayi itu kembali dipungut oleh Guang dan meminta Yusin untuk menggendongnya dan menyuruh semua orang untuk melupakan hal tadi dan bersikap bahwa tidak pernah terjadi apa-apa. Di suasana hati yang hancur tersebut, para tentara Jepang menyuruh mereka, para orang-orang Cina ini, untuk tersenyum di dalam foto. Keesokan harinya, setelah semua foto dicetak, Ino suka dengan semua hasil fotonya. Foto dari wajah-wajah humanis itulah yang akan mereka pajang di hadapan dunia. Meskipun itu hanya omong kosong belaka ya. Lalu di sana, Ino juga menyarankan agar Ito mulai berhenti bergantung kepada Chang. Terlebih lagi dalam sudut pandang mereka, Chang adalah satu-satunya orang yang memiliki akses penuh terhadap dokumentasi brutal mereka sebelumnya. Sehingga daripada terus mengandalkan Chang, Ino akan memanggilkan satu ahli cetak foto dari Jepang yang nantinya akan menggantikan Chang. Lalu beberapa hari kemudian tibalah orang yang dimaksud oleh Ino itu. Orang ini bernama Nagatomo. Segera Nagatomo pun diantar Ito dan juga Guang untuk menuju ke studio foto. Dan sesampainya di sana, dia langsung mengoperasikan alat cuci cetak foto itu dengan handal dan lebih lihai daripada Chang. Setelah itu, di sana Ito pamit pergi dan membawa Yusin untuk beberapa urusan. Sedangkan Chan, dia langsung memberitahukan hal tersebut kepada Jin tentang adanya tentara Jepang yang akan menggantikan peran Chang ke depannya. Artinya, keselamatan Jin dan keluarganya akan berada di ujung tanduk. Jin pun dengan sengaja merusak alat-alatnya agar orang Jepang itu nantinya kesusahan untuk menghasilkan cetakan yang bagus. Lalu tidak lama kemudian, istri Jin memberitahu semua orang bahwa Sersan Song menghilang. Yang ternyata Song ini sedang menyelinap di bawah truk yang dikendarai oleh Nagatomo dan juga Guang yang mau menuju ke suatu tempat. Sampailah mereka ke tempat tersebut, sebuah monumen di mana Nagatomo ini berniat untuk mengambil satu bata dari monumen itu untuk dikirim ke markas pusat Jepang, karena markas pusat ingin membangun sebuah menara dengan batu bata dari berbagai wilayah yang mereka duduki. Yang nantinya menara itu diberi nama yaitu Menara Hako Ichiyo. Di sana, ketika Nagatomo ini heran tentang adanya jejak kucuran darah yang berasal dari bawah truk yang dikendarainya, tiba-tiba Song memutuskan untuk melakukan hal itu. Dia menyerang tidak untuk kabur, tapi dia menyerang untuk mati.
Semua itu demi kehormatannya sebagai seorang prajurit dan demi membalaskan kematian adiknya yang disiksa oleh tentara-tentara Jepang. 班长跟我讲，反孤立军队总下，不晓得他们什么时候才安排。 Malam harinya kita diperlihatkan Yusin yang kembali ke studio dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Wajahnya babak belur dan bisa dipastikan dia habis digilir oleh beberapa tentara Jepang. Kesedihannya itu ditambah ketika dia mendengar info kalau prajurit Song sudah meninggal. Dan di sini baru dibuka alasan kenapa Yisun ini menolong Song hingga membawanya ke studio adalah karena yang menyelamatkan Yisun dari niat asusila prajurit Jepang di awal cerita tadi adalah itu Song yang memang sudah lama bersembunyi di dalam gedung teater. Akibat dari pembunuhan yang Song lakukan kepada Ikeda Nagatomo kemarin, Jenderal Matsui pun menggelar upacara pemakamannya. Sedangkan di sisi lain, Letnan Kolonel Ino menggelar eksekusi massal untuk semua warga sipil yang mereka tangkap. Semua itu adalah bentuk dari konsekuensi rakyat Cina yang berani melawan Jepang. Bahkan di sana Guang tidak bisa menyelamatkan anak istrinya yang juga berada di barisan orang-orang itu. Setelah itu kembali menuju studio dan ternyata setelah kematian Nagatomo, dia berniat untuk mempelajari sendiri cara cetak foto dan hanya berbekal buku panduan yang dia temukan, tidak butuh waktu lama. Itu sekarang kini bisa mencuci cetak foto sendiri. Setelah itu, seperti apa yang sudah pernah itu janjikan, dia memberi 2 tiket izin keluar dari Nanjing itu kepada Chang dan juga Yusin. Di malam harinya, mereka semua berkumpul di basement. Yang ternyata, Chang dan juga Yusin ini telah sepakat untuk memberikan 2 kartu itu kepada keluarga Jin. Dan dari perundingan tersebut, pada akhirnya Jin memutuskan hanya istri dan putrinya yang akan menggunakan kartu itu. Sedangkan dia dan bayinya akan tetap bertahan di basement dengan Chang dan juga Yusin. Sehingga dengan begitu, Jin pun memodif kartu itu, mengganti nama dan juga foto yang tertera di sana dengan mengganti foto istrinya dan anaknya. Tidak ada jalan yang lebih baik, mereka harus berpisah. Dan Jin berjanji dengan putrinya, dia akan segera mencari mereka ketika dia berhasil keluar dari Nanjing. Setelah semuanya siap, mereka pun berfoto bersama di studio itu. Dan yang pasti, semua kerinduan ini akan tetap mereka jaga hingga sinar mentari pagi yang cerah esok benar-benar tiba. Keesokan harinya, Yifang dan juga Wan Yi sudah mencapai perbatasan. Dan ketika dia menyerahkan surat izin tersebut, tiba-tiba tentara penjaga itu membawanya ke suatu tempat. Dan ternyata para penjaga itu membunuh mereka berdua. Kenapa seperti itu? Karena di sini baru dibuka bahwa sesuai yang disarankan oleh Letnan Kolonel Ino beberapa hari sebelumnya, itu harus membunuh Chang, setelah itu bisa mencetak foto sendiri. Sehingga segeralah itu di malam sebelumnya dia memberikan catatan kepada para penjaga untuk membunuh orang yang membawa surat izin dengan seri yang tertera di kertas itu. Biadab sekali ini teman-teman. Kembali ke studio, Guang bingung kenapa Yusin dan juga Chang ini belum juga pergi. Sehingga barulah Guang tahu kalau surat izin keluar itu digunakan orang lain. Serta dia juga baru mengetahui tentang adanya keluarga Jin dan basementnya. Tapi tetap saja tidak bisa dipungkiri, surat kebebasan yang harusnya anugerah itu tidak ada yang sadar telah menjelma menjadi malapetaka untuk istri dan anak Jin. Itu yang berada di sana jelas kaget. Kenapa yang membawa surat izin itu malah orang lain, bukan Chang itu sendiri?
Dengan marah, dia pun segera ke studio bersama dengan Kuroshima dan tidak banyak cakap, dia menghajar Chang sekuat tenaganya. Lebih tepatnya secara pribadi dia malu karena seolah-olah dia ini sudah dibodohi oleh Chang. Di sana, sebelum mengeksekusi Chang, Ito mencari roll filmnya yang semuanya berisikan foto-foto yang pernah dia ambil, termasuk foto-foto pembantaian yang setiap hari tentara Jepang lakukan. Namun tidak satupun dia menemukannya di ruangan itu. Jelas, kemarahan itu ini semakin menjadi-jadi. Bahkan Kuroshima pun juga mulai bertindak, di mana dia akan memperkeos Yushin terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Sehingga barulah di sana Guang memilih untuk akhirnya dia berani melawan. Tapi sayang sekali, setelah itu, Kuroshima pun melanjutkan niatnya. Namun di sanalah dia baru sadar tentang adanya ruangan bawah tanah itu. Dan sedangkan itu, dia masih ingin menemukan roll filmnya dan semakin menekan Chang. Tapi untunglah mereka mulai bekerja sama untuk bisa mengalahkan itu. Dua prajurit itu sudah tumbang. Lalu tidak sengaja Yushin menemukan dua tiket ijen keluar dari kantong mayat Guang yang seharusnya itu milik almarhum istri dan anaknya. Di sana Yushin menyarankan mereka berdua untuk menggunakan surat izin itu untuk keluar dari Nanjing. Yang sudah diyakini oleh Yushin, mereka tidak perlu khawatir karena keluarga Guang ini sudah lama ikut Jepang. Padahal Yushin belum tahu saja kalau keluarga Guang ini sudah meninggal. Di sana, Chang dengan kondisinya yang bawa belur, tidak mungkin dia bisa keluar tanpa pemeriksaan. Sehingga dia menyarankan Jin yang memakai kartu itu dan pergi bersama dengan Yushin. Lagi pula ada bayi Jin yang harus segera dibawa keluar dari Nanjing. Dan Chang memutuskan untuk tetap tinggal apapun yang terjadi. Segeralah Jin kembali merubah isi surat itu dengan teliti. Dia juga segera memberi bayinya itu obat tidur agar dia bisa membawanya tanpa terdeteksi. Semuanya sudah siap dan sebelum pergi Jin ingin memastikan bahwa itu sudah benar-benar tewas. Namun tiba-tiba dari kekalapan itu, Chang memancing itu untuk menuju ke ruangan studio untuk menyelamatkan roll filmnya yang dimasukkan Chang ke dalam api. Dan dalam keadaan yang gaduh tersebut, Chang segera menyuruh Jin dan juga Yushin untuk segera pergi ke perbatasan. Karena apa? Karena tentara Jepang yang sedang berkumpul di malam pertemuan itu menyadari ada suatu kebakaran. Di sisi Jin dan juga Yushin, mereka telah sampai di perbatasan dan tidak ada masalah dalam pemeriksaan mereka. Namun, ketika mereka melangkah maju, bayi Jin yang ada di dalam tas sudah terbangun dan mulai menangis. Suara itu pun terdengar oleh para penjaga, sehingga di sana Jin menyuruh Yushin untuk membawa bayinya dan segera melangkah ke garis perbatasan. Sedangkan dia mengalihkan perhatian para penjaga itu dengan kembali kepada mereka. Dia melangkah menuju kematian demi kehidupan anaknya. Dia juga berbicara lantang bahwa dia adalah seorang fotografer dari bangsa Cina, mengumpat bahwa para orang-orang Jepang ini tidak lebih dari sekedar anjing yang biadab. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan di studio, Chang tertangkap di sana. Itu yang masih berjibaku melindungi roll filmnya. Dia marah. Dia mengambil satu samurai dan menghunuskan itu tepat di jantung Chang hingga tewas.
Yuxin segera menuju ke sekretariat zona perlindungan dan segera mencari Yifang dan juga Wan Yi. Namun tidak ada satu petugas pun yang pernah melihat wajah dari foto yang Yuxin tunjukkan. Sehingga dengan begitu Yuxin meminta bantuan untuk segera dihubungkan ke jurnalis asing. Dan di titik itulah semua kejahatan Jepang terungkap ke mata dunia, teman-teman. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang dilebih-lebihkan. Semuanya tertangkap jelas di kumpulan film negatif itu. Dan tidak perlu waktu lama, foto-foto dan berita kekejaman Jepang ke masyarakat Nanjing menyebar ke seluruh penjuru kota-kota lain yang ada di Cina. Bahkan tidak hanya Cina saja, berita itu menyebar ke seluruh belahan dunia. Amerika, Eropa, Asia, seluruh media internasional menulis dengan narasi yang sama. Pembantaian tentara Jepang kepada masyarakat Nanjing. Bahkan di negara-negara Eropa dan juga Amerika banyak sekali para pejuang HAM berunjuk rasa di depan kantor kedutaan negara Jepang, di mana mereka bernarasi selamatkan Cina dan usir Jepang. Di hari itu dia terpontang-panting dan tidak menyangka bahwa berkas fotonya telah bocor kemana-mana. Dia yakin bahwa dia sudah berhasil mengamankan dokumentasi tersebut. Tapi apa yang ada justru sebaliknya. Semuanya telah menyebar. Di sana, Ino tidak banyak cakap. Ito sudah melakukan hal yang sangat fatal dan menciptakan aib bagi keluarganya dan seluruh divisinya. Sehingga hanya satu yang perlu dilakukan oleh Ito, yaitu seppuku. Apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman? Kenapa film negatif itu tetap menyebar dikala itu sudah mengamankan semuanya? Ternyata ini yang terjadi. Inilah rencana jin yang sempat saya singgung di awal. Ternyata jin ini dia telah mendevelop lagi atau bisa dikatakan mengkloning film negatif pembantaian Jepang itu secara permanen. Lalu dia memberikan itu ke semua orang, menyembunyikan file-file itu di dalam kain baju mereka. Dan siapapun nantinya yang berhasil keluar dari Nanjing, tugas mereka selanjutnya adalah untuk memberikan file-file itu ke media luar. Karena apa? Karena kebejatan Jepang ini harus disebar luas, seluas-luasnya. Dan ternyata di berkas yang itu bawa, kebanyakan itu justru malah roll film negatif milik Jin dan para customernya dulu, yaitu para foto-foto keluarga yang dibantai oleh prajurit Jepang itu sendiri. 爷爷，工作，生老病死。 Baiklah teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang telah menyerah tanpa syarat oleh pihak sekutu. Dan itu adalah momen di mana api yang dikobarkan oleh Kekaisaran Jepang akhirnya benar-benar padam. Kaisar Hirohito sendiri pun tidak punya hak atau wewenang sama sekali untuk melindungi jenderal-jenderalnya, yang membuat Letnan Kolonel Ino Yuji dan para antek-anteknya harus menghadapi pengadilan militer yang digelar di Nanjing pada tahun 1947, di mana mereka tidak bisa mengelak bahwa mereka telah melakukan genosida besar-besaran di kota Nanjing. Bukti-bukti foto itu sudah benar-benar terverifikasi bahwa tentara Jepang Divisi 6 telah melakukan kejahatan perang besar-besaran di kota Nanjing dengan total 300.000 korban jiwa. Bukti sudah final dan tidak bisa dibantah lagi, sehingga pengadilan itu pun memberikan hukuman kepada mereka, yaitu hukuman mati. 属重镇确凿恶极，经我庭判决。 Mereka diarak menuju ke tempat eksekusi, disaksikan oleh seluruh masyarakat Nanjing, termasuk anak Jin yang kini sudah tumbuh besar bersama Yuxin. Kendati pun anak itu masih polos dan belum tahu yang sebenarnya pernah terjadi. Namun satu hal yang pasti, Jepang menerima konsekuensi atas apa yang pernah mereka lakukan. Dan kisah ini pun tamat. Begitulah teman-teman, di tengah kegelapan penjajahan Nanjing,
studio foto Jixiang itu menjadi saksi bisu bahwa kebenaran tidak pernah bisa sepenuhnya dibungkam. Mereka yang gugur mungkin tak sempat melihat harapan terbit kembali, tetapi jejak keberanian mereka terabadikan dalam setiap lembar foto yang lolos dari kehancuran. Perang memang merampas banyak hal, namun tidak bisa merampas harga diri dan kemanusiaan. Pada akhirnya, sejarah tetap berdiri di pihak mereka yang berani mengatakan, inilah kenyataan dan dunia harus mengakuinya. Sekian dari saya Geno, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.